Halo DST People, ketemu lagi bersama Bani Panza. Kali ini saya akan memberikan tips untuk pembuatan film atau upload untuk metode sablon DST. Langkah awal kita lihat di layar monitor komputer. Oke, untuk pembuatan film DST, pertama kita udah input filenya. Nah di sini kan format, misalkan kita download dari Google. Ini udah formatnya JPEG. Nah kita hilangkan layernya, backgroundnya dulu. Kita hilangkan dulu. Nah ini kita lihat. Nah sudah gini, baru kita copy. Nah di sini kita copy duanya untuk pembuatan filmnya. Nah untuk pembuatan filmnya kita di kontrak 2 pixel. Nah ini kita ini dulu Ctrl Shift I, Ctrl Shift I, baru select ya. Setelah itu kita modify kontrak 2 pixel. Oke. Nah Ctrl Shift I lagi, Delete. Nah udah delete, baru Ctrl D. Nah ini kita untuk pembuatan filmnya kita di sini namanya apa? Nah kita klik yang ini. Di sini ada color overlay. Nah color overlay. Nah ini kita ganti warna hitam. Nah warna hitam ini pembuatan filmnya sudah. Oke. Nah ini kan ketahuan, di sini bisa kelihatan. Nah untuk pewarnaannya, nah ada perubahan. Nah di sini kita langsung di save ke PNG aja. Ini kita print untuk pembuatan filmnya ya. Kita print. Ini untuk pewarnaannya nanti di sini sudah seperti ini. Kalau untuk DST, oke. Langkahnya kita print. Kita kalau untuk yang L1800 kita buka Acro 9 atau 7, kita ambil filenya, open yang tadi kita simpan. Tadi saya simpan di sini. Nah di sini ada warna sama film, kita pembuatan film ya. Oke, open. Nah settingan sudah semuanya. Nah di sini kita layoutnya kita dibuat mirror. Nah ini kita dibuat mirror dulu. Oke, udah mirror semuanya. Di sini color kita kasih 30 aja untuk pembuatan film, nanti nggak apa-apa. Udah kita print ya. Oke, print. Nah di sini kalau printnya print di color ini nggak dipakai, yang ini aja. Kita di DST udah memodifikasi dengan printer DST ini. Kalau normalnya kan selalu ada gesekan ya, troubleshootnya. Nah kita modifikasi dengan paper roll. Ini nanti seperti ini nanti kertasnya udah sistem roll ya. Jadi udah lebih hemat. Nah kita di sini ada vakum. Nah vakum ini fungsinya untuk menarik kertas supaya tidak ada gesekan pas lagi ada pengeprintannya. Oke, nanti kita lanjut. Kertasnya udah sistem roll ya ke bawah. Terus di sini ada untuk cutter untuk memotong kertasnya yang udah kita bikin juga. Nah ini kertas sudah ngegulung ke sistem roll. Ada dudukan rollnya di bawah tuh ya. Nah ini film sudah jadi teman-teman. Mari kita proses pembuatan upload dengan bikin di screen emosi. Nah setelah emosi nanti kita ke tempatnya satu lagi nih ya. Videonya
proses berikutnya kita udah tahap ke proses upload ya untuk pembuatan filmnya. Kita kasih emulsi supaya nanti di ininya biasanya menggunakan Dremel atau apa ya yang lainnya atau merek yang lain. Nah ini kita pakai screen yang T77 di 4060. Nah teman kita nih kita merapikan, coba Mas Rendra. Nah setelah itu kita siapkan Dremelnya. Ini pakai apa namanya, Koter. Kita tuangkan ke sini Dremelnya secukupnya ya. Kita tuangkan. Nah setelah itu kita garuk di sini langsung supaya lebih tipis, lebih rata. Nah proses awal Pak, ini harus turun dulu ke sini si Dremelnya. Nah kita tarik ke atas. Nah untuk ngeratain bisa ditarik lagi lebih tipis. Nah setelah nanti tadi proses udah emulsi ini, ada langsung kita pengeringan. Biasanya menggunakan hot gun ya, coba kita hot gun sampai kering. Nah, kalau udah kering itu bisa dipegang gitu. Udah kering. Yang perlu di-upload. Ini setelah ini kita proses penguploadan ya di meja. Nah kita taruh di sini. Baru kita kasih minyak goreng atau solar. Nah ini kasih minyak Pak. Setelah film dibasahi dengan minyak goreng, siap untuk di-upload. Ditutup dengan kain hitam atau busa. Beri papan, kasih pemberat. Untuk pencahayaan kurang lebih 5 menit. Ya, setelah 5 menit kita matikan lampunya, untuk diangkat. Oke, setelah proses upload nanti kita siram dengan air supaya untuk penyemprotannya supaya lebih lembek ya, lebih gampang gitu. Nah kita disiram dulu airnya, ininya screennya pakai air. Nah kita proses penyemprotannya supaya hasilnya lembek apa tidak setelah disiram dengan air. Nah mari kita semprot. Nah ini udah sedikit aman ya, cukup tembus. Setelah proses penyemprotan kita keringkan di dalam dengan pakai dryer ya. Oke, di sini saya mau melakukan pengeprinan warna buat DST. Langkah pertama, setting tinta. Yang channel ini pastiin yang ini ya, JK WW MC. Terus buat persentase tintanya saya kasih di sini 40. Oke, setelah ini selesai, masuk printer.
Resolution colornya saya kasih 1440 kali 1440 dpi. Oke, ini speednya kita pakai unidirection soalnya mau ngedapetin detailnya. Setelah itu layout kita pastikan ini di mirror ya, aslinya gini kita mirror. Oke, setelah di mirror siap langsung print. Klik kanan print. Nah, yang kita pakai yang sebelah sini, jangan yang ini, pakai yang ini. Oke, kalau sudah printer sudah nyala, port sudah kita rubah, tinggal print aja. Oke, nah setelah ini kita habis ini kita print lah, tinggal digesut pakai underbase. Biasa seperti biasanya DC ya. Nanti kita lanjut ke dapur berikut ya. Oke, karena kita mau nyablon di baju putih, kita akan menggunakan white base-nya dengan plastisol clear transparan. Kalau yang buat black white base, plastisol putih biasa. Kalau ini kita pakai yang clear ya. Kita coba masukin dulu. Oke guys, kita gesut dengan clear plastisol atau transparan. Kita balut dulu ya biasa ya. Ini agak lengket kalau yang transparan. Kita angkat. Bikin aja ya. Udah rata. Oke, biasa kita finishing dengan hot gun atau dengan hot press. Kalau hot press biasanya langsung lebih matang ya. Kita langsung pakai teflon ya. Oke, DST people, mari kita press 10 detik di suhu 195. Dinginin sejenak, baru tinggal diangkat. Nah, ini udah jadi. Biar lebih steril aja dari bekas coating dari kertasnya, biar kepotong. Oke, kita tes. Nah, ini 4 jari biasanya saya 4 jari dari sini. Kita press untuk transfer ke baju ya. Biasa di suhu 165. Ini karena turun 20 detik. Nah, teman-teman, disiapkan untuk spray berupa air clear, air bersih untuk mengangkat kertas transfer yang tadi, karena di sini kalau kering nggak bisa dicabut, harus dilembabin dulu. Ini udah kelembabannya, udah kita masukin airnya supaya lembab. Cukup ya. Nah, kita press ulang, kasih air lagi untuk penyabutannya.
Oke, kita angkat. Kita gambar sudah transfer kayak kita tarik, kita cabut. Oke, nah pelan-pelan tidak terputus. Nah ini gambar kasih sedikit air karena di sini banyak lendiran bekas treatmentnya, kita bersihin dengan busa. Diangkat saja. Nah diangkat, ini udah angkat, udah bersih ini. Nah baru kita press selama 15 detik untuk finishingnya ya. Oke. Sip. Ini baju sudah jadi. Oke, DST people. Nah, itulah dari DST Indonesia mengenai pembuatan dari awal, dari setting sampai transfernya DST. Nah, berikut ini apa sih keunggulan DST dan apa sih DST bisa jadi alternatif buat sablon ya di DST, karena DST sendiri menciptakan lebih ke hemat biaya produksi. Untuk ukuran A3 aja itu sekitar di bawah 5.000, ukuran A3. Keduanya lebih efektif, lebih cepat, walaupun banyak warna, cukup menggunakan satu screen aja. Buat underbase aja, buat underbase white base atau clear plastisol. Nah jadi dengan DST kita bisa membuat sablon retail atau sablon satuan untuk para sablon manual ataupun digital. Oke, terima kasih. Salam DST Indonesia, DST people, good luck.